Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam jumpa kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam sapaan firman Tuhan pagi ini yang akan menjadi tuntunan, kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan hari ini. Sapaan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Nas firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau hai manusia, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Bapak Ibu jemaat yang kekasih, melalui nas firman Tuhan ini, inti yang hendak diharapkan adalah bagaimana setiap kita memiliki sikap yang patuh, yang taat kepada Tuhan. Kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Kalau diperhatikan memiliki struktur kalimat, ada larangan dan sekaligus kalimat perintah. Perintah misalnya, kejarlah, dan larangan misalnya jauhilah. Dan untuk memahami ayat ini, Bapak Ibu Saudara, jelas kita harus melihat ayat sebelumnya. Dan jika kita melakukannya, tentu kita akan mengetahui bahwa hal yang dilarang di ayat ini sesungguhnya ada di ayat sebelumnya, sebelum yang kita baca. Jadi jika ayat ini berkata, jauhilah semuanya itu, yang dimaksudkan adalah menjauhi misalnya penyakit bersilat kata, menjauhi cinta akan uang. Hal-hal itu lebih dalam kita dapatkan di bacaan 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai 10. Nanti jemaat Tuhan membacanya. Kalau semuanya itu disuruh untuk dijauhi, maka kita dapat memastikan bahwa semua hal itu adalah hal yang tidak baik. Itu sebabnya kita pun dihimbau untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang semacam itu. Mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan munculnya perasaan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan dan cinta akan uang. Namun sebaliknya, kita disuruh untuk mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah perintah yang ada dalam konteks ayat yang ke-11 yang kita baca saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, upaya kita untuk mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan memang bukan hal yang ringan dan gampang. Kalau kita mengejar kekayaan, kehormatan, kedudukan, harta, tentu semua orang bisa. Karena itu mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan membutuhkan pengorbanan. Kita harus banyak berkorban. Dan dengan pengorbanan ini pun juga kita dituntut. Tetapi ingat bahwa pengorbanan yang kita lakukan demi kemauan Tuhan tentu tak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk hidup kita. Bahwa Dia telah berkorban bagi kita. Dan salah satu cara kita membalasnya adalah dengan melakukan kehendak-Nya dan menjauhi segala yang Tuhan tidak kehendaki, mengikuti perintah dan ketetapan-Nya. Saudara, kita yakin hal-hal yang dilarangnya tentu akan berdampak kehancuran bagi kita. Sedangkan hal-hal yang dituntut dari kita, yang akan kita lakukan, akan menghantar kita pada hidup yang penuh damai sejahtera. Sekali lagi Bapak Saudara, tidak mudah jalan kita. Tidak mudah untuk hidup menjalani keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tergantung dari kemauan kita. Seberapa besar kemauan kita untuk hidup dalam rasa keadilan, dalam segala hal. Ibadah, setia, penuh kasih dan sabar serta lembut. Memang ada saat di mana kita rasanya tak mampu untuk melakukan apa yang Dia minta. Tapi percayalah, Dia pasti kuatkan. Dia tahu sampai di mana kekuatan dan kemampuan kita. Dan Dia tentu tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Karena itu lakukanlah.
apa yang bisa kita lakukan. Tuntunan penyertaannya akan selalu hadir, mewarnai perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan sejenak sudah merefleksikan nas firman-Mu. Melalui firman kami dituntut untuk mengejar keadilan, untuk hidup dalam ibadah, setia, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jika hal ini yang Kau inginkan, maka hidup kami akan penuh damai satu dengan yang lain. Karena itu ajar kami untuk menghindari, menjauhi silat kata, percekcokan, dengki, cedera, fitnah, curiga, cinta akan uang. Kami percaya, jika Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat, tentu kami akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk nasihat firman-Mu pagi ini. Karena itu untuk seluruh jemaat-Mu Bapa, berkati. Dalam memulai aktivitas mereka dari rumah, di tempat kerja, di kantor, atau dimanapun Tuhan. Tempatkan jemaat-Mu untuk bekerja dan berkarya. Perlengkapi mereka supaya mereka belajar untuk hidup dalam keadilan, hidup dalam ibadah, kesetiaan, hidup dalam kasih, sabar dan penuh dan kelembutan. Berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini, supaya menggunakan waktu sebaik-baiknya, boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Karena itu tuntun arahkan hati jiwa pikiran kami Tuhan, supaya jadi pikiran yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan di mana kami ada. Jemaat-Mu yang terus kami topang dalam doa, karena sakit penyakit, karena pergumulan, mohon Tuhan, kiranya memberi kekuatan dan lawatan. Ada jemaat-Mu yang sementara dirawat di rumah sakit, keluarga-keluarga mereka, ada yang di rumah. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman pengharapan jemaat-Mu, supaya perawatan yang sementara diterima, memperoleh jawaban dari Tuhan melalui kesembuhan dari Tuhan. Lindungi jemaat-Mu dari segala mara bahaya. Curahkan berkat-Mu Bapa sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu sepanjang hari ini. Tak ada yang kekurangan. Limpah sukacita berkat dinikmati di tengah-tengah hidup yang mereka jalani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.